Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kalau ada ibadah yang paling digemari oleh sebagian orang Kristen, maka ibadah doa kesembuhan ilahi akan menjadi ibadah yang sangat digemari. Mengapa sangat digemari? Tentunya karena banyak orang yang ingin sembuh dari penyakitnya, apalagi penyakit yang dideritanya sudah berlangsung lama. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang sakit yang mengikuti ibadah doa kesembuhan ilahi ini disembuhkan? Kemungkinan tidak semua. Nah, jika ada yang sembuh, ini pun perlu ditelusuri lagi, sembuh secara ilahi atau secara medis maupun psikologis. Tapi juga ada yang tidak. Kira-kira apa dampak yang diterima bagi orang yang tidak sembuh ini? Video kali ini akan membahas dampak buruk dari ibadah doa kesembuhan ilahi. Simak terus. Saudara-saudara, yang perlu Anda semua tahu bahwa apakah saya tidak percaya kesembuhan ilahi? Tidak. Saya masih percaya bahwa kesembuhan ilahi itu masih bisa terjadi jika Allah menghendakinya. Hanya saja, apakah Allah memang menghendaki semua orang yang sakit sembuh secara ilahi? Jelas tidak. Dari mana saya tahu secara pasti bahwa Allah tidak menghendaki semua orang sakit disembuhkan secara ilahi? Karena sebagian dari mereka yang sakit itu mengalami kesembuhan melalui medis ataupun secara psikologis. Sekarang mari kita lihat macam-macam kesembuhan. Pertama, kesembuhan biasa. Contohnya, Anda sakit demam lalu Anda sembuh tanpa minum obat. Nah, jenis sakit seperti ini biasanya karena daya tahan tubuh yang menurun. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Yang kedua, kesembuhan medis. Contohnya, Anda sembuh setelah Anda mengkonsumsi obat atau bantuan medis lainnya yang melibatkan dokter. Yang ketiga, kesembuhan psikologis. Contohnya, sakit kepala Anda hilang setelah Anda tidak stres lagi. Yang keempat, kesembuhan ilahi. Kesembuhan ini terjadi tanpa campur tangan atau upaya manusia untuk mendapatkannya. Contohnya, orang lumpuh disembuhkan Yesus. Seketika itu juga sembuh. Spontan saat itu juga. Bukannya hari ini didoakan, lalu minggu depan baru sembuh. Jadi kesembuhan itu bermacam-macam. Tidak semua kesembuhan adalah kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, pernahkah saudara perhatikan bahwa mereka yang secara rutin menyelenggarakan ibadah doa kesembuhan ilahi biasanya akan memberi kesaksian baik secara langsung ataupun melalui postingan di media sosial mereka bahwa ada banyak orang yang mengalami kesembuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa mereka hanya menyaksikan baik secara langsung maupun melalui postingan media sosial mereka orang-orang yang sembuh saja dan tidak menyaksikan atau menampilkan sebagian orang yang tidak sembuh? Mungkin saja jika mereka juga menyoroti orang yang tidak sembuh dalam kesaksian mereka, maka itu adalah sebuah kegagalan. Mengapa saya menyimpulkan demikian? Ini saudara, dengan menamakan ibadah doa tersebut sebagai doa kesembuhan ilahi, maka mestinya yang terjadi adalah semua yang sakit harus disembuhkan dalam ibadah tersebut. Jika tidak semua, maka penamaan untuk ibadah tersebut tidak tepat. Sebenarnya jika Allah ingin menyembuhkan Anda secara ilahi, maka Dia bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Jadi tanpa ikut ibadah doa kesembuhan ilahi pun Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, kalau Tuhan bisa menyembuhkan kapan saja dan di mana saja, maka ini artinya nama ibadah doa kesembuhan ilahi menjadi tidak bermakna apa-apa. Apakah penggunaan nama ini hanya sebagai iklan untuk menarik orang agar mengikuti ibadah tersebut yang jelas-jelas menjanjikan kesembuhan, padahal kesembuhan yang dijanjikan itu tidak berlaku kepada semua orang? Apakah ada yang bisa menjawab ini? Yang berikut saudara, mengapa orang yang tidak sembuh itu sering dikaitkan dengan masih ada dosa yang perlu dibereskan? Dosa yang mana yang harus dibereskan? Apakah semua dosa? Dosa sebagian? Atau dosa-dosa tertentu? Informasi ini harus jelas, dosa yang mana? Siapakah yang tidak berbuat dosa lagi?
Tidak ada. Semua orang masih berbuat dosa, termasuk yang mengadakan ibadah doa kesembuhan ilahi. Nah, jika mereka yang mengadakan ibadah ini dan mendoakan yang sakit adalah juga orang yang masih melakukan dosa, lalu mengapa hanya yang sakit yang menjadi penyebab dia tidak sembuh setelah didoakan sehingga harus pemberesan dosa? Makanya ini terasa lucu karena ketika yang sakit menjadi sembuh, siapa yang menjadi populer? Yang mendoakan. Lantas jika tidak sembuh, siapa yang disalahkan? Yang didoakan. Jadi saran saya buat Anda yang sakit dan ingin sembuh, mending doa sendiri saja supaya tidak dianggap masih ada dosa yang harus dibereskan atau kurang iman. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkanmu secara ilahi, maka itu bisa terjadi tanpa Anda mengikuti ibadah doa kesembuhan ilahi tersebut. Jadi jika ada yang mengaku bahwa dalam ibadah doa kesembuhan ilahi yang dia pimpin, semua yang sakit mengalami kesembuhan saat itu juga, bukan bertahap, baik dari segi waktu maupun dampak fisik, maka silakan buktikan dengan menunjukkan datanya. Sekarang, kita akan melihat apa dampak buruk dari ibadah seperti ini. Yang pertama, dampak psikologis. Secara psikologis, mereka yang tidak mengalami kesembuhan akan bertanya, mengapa orang lain sembuh sedangkan saya tidak? Apalagi ditambah dengan pernyataan dari yang mendoakan bahwa masih ada dosa yang harus dibereskan. Mereka yang ingin sembuh ketika mendengar pernyataan demikian, maka mereka akan mulai mencari tahu kira-kira dosa apa yang belum dibereskan, dan ketika mereka mulai mencari dan akhirnya mereka menemukan dosa tersebut dan berusaha membereskannya, lalu hadir lagi dalam ibadah seperti itu, dan setelah didoakan ternyata tetap tidak sembuh. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Dia akan mulai menyalahkan entah yang mendoakan ataupun Tuhan. Jadi, buat Anda yang tidak disembuhkannya, sekali lagi saya katakan bahwa jika Tuhan tidak menghendaki kamu sembuh, maka kamu pasti tidak akan sembuh. Meskipun kamu diyakinkan oleh para pendoa itu bahwa kamu tidak sembuh karena ada dosa yang harus dibereskan. Yang artinya, kalau kamu membereskan dosa, maka kamu pasti sembuh. Saudara-saudara, memang benar bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus pasti mau menyembuhkan atau semua pasti disembuhkan olehnya? Tidak, saudara. Tidak semua yang sakit pasti disembuhkan oleh Yesus. Terkadang dia memakai kelemahan atau sakit yang diderita untuk membentuk kita agar menjadi sesuai dengan rencananya. Sekarang perhatikan ayat ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Sekarang lihat dalam terjemahan lain. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Kalimat duri dalam daging dalam terjemahan lain adalah penyakit. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri mengalami sakit, dan sakit ini diizinkan Tuhan agar Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Dengan tidak disembuhkannya Paulus, maka Paulus diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada ayat berikut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Jadi ini artinya bahwa tidak selalu Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Terkadang Dia tidak menyembuhkan kita dengan tujuan tertentu.
Yang pasti, semua yang dia lakukan itu baik adanya. Yang kedua, dampak kerohanian. Saudara-saudara, ibadah seperti ini bisa juga mengakibatkan kerohanian seseorang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mengapa demikian? Yang pertama, rasa ketergantungan. Mereka yang pernah mengalami kesembuhan bertepatan saat mengikuti ibadah ini akan punya rasa ketergantungan yang tinggi kepada orang yang mendoakannya. Mungkin ada yang akan membantah dengan mengatakan, "Tidak, saya tidak bergantung kepada yang mendoakan saya, tapi kepada Tuhan." Jika Anda memang hanya bergantung pada Tuhan, maka saat Anda mengalami sakit lagi atau keluarga Anda mengalami sakit, apakah Anda akan kembali kepada orang yang mendoakan Anda untuk didoakan? Jika ya, Anda akan kembali, maka ini bukti bahwa Anda sedang bergantung kepada manusia. Mengapa Anda melakukan itu? Karena Anda punya pengalaman sembuh setelah didoakan olehnya, bukan? Pengalaman inilah yang mendorong Anda, dan mungkin saja Anda menganggap bahwa didoakan oleh mereka itu lebih berkhasiat dibanding berdoa sendiri. Inilah ketergantungan. Dengan demikian, imanmu akan tetap kerdil. Bahkan konsep siapa yang menyembuhkan pun akan kacau karena kamu menganggap ada doa orang lain yang bisa mendatangkan kesembuhan. Yang kedua, pengertian salib yang harus dipikul menjadi kabur. Saudara-saudara, kekristenan itu bukan hanya bicara sukses, berhasil, sukacita, tapi juga bicara tentang salib yang harus dipikul oleh semua pengikut Kristus. Jika salib untukmu adalah penyakitmu tidak disembuhkan, maka ini harus dijalani dengan rasa syukur kepada Allah. Karena di balik sakitmu yang tidak disembuhkannya, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa untukmu, bahkan bisa jadi untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, ibadah seperti ini yang menawarkan kesembuhan fisik jelas akan mempengaruhi atau menimbulkan semangat, bahkan cenderung menuntut Tuhan melalui klaim ayat-ayat Alkitab yang diberikan pendoa tersebut agar Tuhan menyembuhkanmu. Jadi, ibadah jenis ini bisa membuat orang-orang Kristen untuk menolak salib yang Tuhan beri, sehingga pada akhirnya mereka bisa sampai pada satu titik Tuhan tidak adil karena menganggap orang lain disembuhkan, kenapa saya tidak? Salib itu bicara tentang penderitaan, juga penyangkalan diri. Artinya dalam kasus ini, harusnya kita tidak memaksakan keinginan kita untuk sembuh, tapi tunduk kepada keputusan Allah yang tidak menyembuhkan. Jangan salah memahami maksud saya. Saya tidak menyarankan agar ketika kamu sakit, kamu tidak usah berdoa minta kesembuhan. Berdoa untuk hal ini boleh-boleh saja, tapi harus siap menerima setiap jawaban doa dan tunduk pada keputusannya. Jika penderitaan yang kamu alami karena penyakitmu tidak disembuhkannya dan kamu tidak mencari dukun atau tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan atas kondisimu, tapi tetap bersyukur, maka ini membuktikan bahwa Andalah Kristen sejati dan penderitaanmu itu pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, inilah dampak buruk dari ibadah doa kesembuhan ilahi. Demikianlah penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.